Oke, jadi Bapak Ibu semua, buat saya ini pilihan dari Bapak Ibu. Kami, manajemen Trace Pride, dan semua teman-teman yang hadir membantu menjelaskan hari ini, tidak ada niatan satupun untuk memaksa Bapak Ibu untuk bergabung di kita. No, ini free will. Jadi tidak boleh kita memaksa orang harus bergabung. Cumanya kalau Bapak Ibu ingin bisnis yang memang real, trading, dan juga sehat, saya sudah menyediakan sebuah bisnis opportunity dengan segala beban risiko di pundak saya dan banyaknya tanggung jawab yang saya pikul. Ingat Bapak Ibu, ketika bisnis ini ngaco, ketika saya ini main-main dalam bisnis ini, kalau kita mau buka hati dan pikiran, pertama kali orang yang akan lebih sengsara itu, mohon maaf, bukan hanya member. Member mungkin kehilangan uang dan kehilangan kepercayaan orang yang diajaknya. Tapi yang paling besar itu tentunya saya. Karena saya mempertaruhkan berbagai hal di sini. Pertama, profesi saya sebagai advokat yang puluhan tahun saya bina, kantor hukum saya dan semua usaha-usaha saya, uang saya dan juga nama baik. Artinya, mohon lihat niat baiknya di situ. Kalau ada owner yang mengatakan bahwa gabung di sini pasti cuan, itu semua orang bicara begitu gitu. Semua orang bicara hal yang sama. Tapi secara jujur dari hati ke hati saya mau ngomong bahwasanya ini memang saya peruntukkan dari masyarakat untuk masyarakat, dari teman-teman untuk teman-teman lagi. Memang di sini ada mekanisme bisnis yang menguntungkan saya, tapi memang saya tidak pernah WD selama ini merasakan total omset saya di sini saya ambil saya pergunakan, enggak. Karena memang saya ingin sekali melihat Trace Pride ini meluas ke masyarakat Indonesia, salah satu platform bisnis yang bisa juga membantu program pemerintah tentang hilirisasi industri. Ingat Bapak Ibu, kita itu digugat beberapa kali loh. Indonesia itu sama namanya WTO, World Trade Organization, yang ada di luar. Jadi mereka tuh zolim sekali gitu loh. Kita itu masih saja diperbudak atau dijajah bahwasanya Indonesia itu nggak boleh growth. Jadi harus ada dikontrol daripada mereka-mereka yang saya bilang 1% di dunia. Siapa 1%? Uniknya, bukan sebuah government, bukan pemerintah, tapi swasta yang bisa mengendalikan dunia. Kalau ada orang yang bilang, saya akan ajarkan kamu tentang how to make money, nggak bisa. Kita nggak bisa menciptakan uang. Yang bisa menciptakan uang dan di situ sudah puluhan tahun di-create sistemnya adalah oleh satu lembaga dan itu swasta. Siapa itu? Yaitu World Bank atau Federal Reserve dan lain-lain dan teman-temannya yang sekarang berpusat di Amerika. Bahkan saat ini keuangan bisnis diatur oleh mereka. Nah, satu-satunya cara supaya Indonesia berdikari adalah meleknya para entrepreneur muda yang bisa menghibahkan hak diri, harta, waktu, saya katakan ini jihad saya, untuk supaya bisa sedikit mensumbangsi program dari pemerintah kita. Pemerintah kita bagus sekali, adanya program hilirisasi industri. Karena kenapa? Bayangkan Bapak Ibu, saat ini yang masuk ke Indonesia itu disiapkan tenaga kerja dari China. Pertanyaannya, apakah Indonesia itu tidak mumpuni masyarakatnya untuk dipekerjakan? Sangat. Cuman ini adalah dealing politik di luar dari kendali kita. Nah, makanya satu hal yang saya kritisi ke pemerintah, satu Bapak Ibu, nggak apa-apa pemerintah masukkan tenaga kerja asing ke Indonesia, tapi satu caranya, satu solusinya atau saran dari saya dan juga entrepreneur muda pada umumnya mengusulkan begini. Tolong mereka sebelum didatangkan ke Indonesia suruh belajar dulu bahasa Indonesia. Sebagai determinasi kita sebagai bangsa yang berdikari, mereka kalau bekerja ke Indonesia harus belajar bahasa Indonesia. Kenapa? Karena ketika dia datang ke Indonesia bisa belajar bahasa Indonesia, ada transfer ilmu di situ. Memang kita sadari skill set orang Indonesia nggak seperti orang China yang siap kerja dari pagi sampai pagi lagi. Kalau kita kadang-kadang 8 to 5 ya kerja di corporate udah ngeluh, aduh sampai kapan ini jadi budak corporate begitu. Kalau orang sana tuh kalau belum mati mereka nggak mau belum stop kerjanya. Di Jepang Bapak Ibu pernah tahu ya, orang itu meninggal karena kecapean kerja di kereta api. Kalau di kereta api nggak kayak di sekarang ya, duduk. Mereka di kereta api tidur terbelit antara saking capeknya kerja. Skill setnya mereka seperti itu. Maka di sini pemerintah lebih suka mendatangkan tenaga kerja asing ke Indonesia. Gak apa-apa, tapi satu saran saya adalah jangan pakai penerjemah lagi, tapi suruh dia belajar bahasa Indonesia. Yang saya maksudkan di sini adalah ini kita sudah masuk ke dalam era VUCA, Bapak Ibu. Apa itu VUCA? Akronim dari volatility,
uncertainty, kemudian complexity dan ambiguity. Hidup saat ini di Indonesia itu sudah unpredictable. Kita nggak tahu nih arahnya besok kemana. Dan perlu diingat, kita sudah masuk ke dalam dunia digital era 5.0. Oke, sebentar lagi 6.0. Ya, dulu kita apa sih handphonenya? Asia. Begitu Asia Hidayah kali kan? Yang nggak ada ininya. Berganti BBM, berganti juga iPhone. Sekarang udah VR, virtual reality. Bahkan Meta, Facebook itu, NFC dan lain-lain sudah bikin metaverse. Orang nikah tuh bisa di virtual, Bang. Orang punya anak bisa via virtual, orang punya bisnis bisa via virtual. Makanya sekarang banyak bertumbuh bisnis-bisnis kripto, Bitcoin dan lain-lain. Bayangkan, Bitcoin sekarang harganya sudah berapa juta US dollar. Kita beli satu Bitcoin sudah berapa? Nah, artinya begini Bapak Ibu. Dulu kita kalau masuk tol masih ada penjaga tol ya. Kita bayar pakai cash. Sekarang hampir nggak ada tol itu dijaga karena sudah pakai tol ya. Sudah pakai tol lewat dan lain-lain. Semua digitalisasi. Nah, sekarang apakah kita mau berpikir hanya bekerja secara konvensional saja? Makanya Bapak Ibu, trading zaman dulu sampai sekarang itu berbeda. Semua sudah digitalisasi. Platform bisnis digital saat ini itu menjadi solusi sekali buat masyarakat Indonesia. Di sini terakhir pesan saya Bapak Ibu semua, kalau memang niat kita di sini sama, niat kita ini bersih dan lurus, ingin growth kehidupannya, ingin growth finansialnya, dan mau mencari pelabuhan atau rumah terakhir, insya Allah saya pastikan bahwa Travis Prime ini cocok menjadi rumah terakhir Bapak Ibu semua. Contohnya buat kita semua. Saya lebih suka ngomong rumah terakhir, karena kalau di rumah itu seperti keluarga, yang nggak kenal jadi kenal. Makanya tadi di awal saya tanyakan siapa namanya satu-satu. Kalau kendaraan seperti angkot Pak, satu kendaraan karena kita tidak tahu, tidak bertentu sama. Makanya jangan jadikan Travis Prime ini kendaraan terakhir Pak, tapi rumah terakhir.